Presiden berharap hasil devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan tata kelola ekspor yang baru diterbitkan, Presiden berharap hasil devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Pemerintah melalui PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam resmi dibentuk untuk mengawasi praktik ekspor, serta sebagai upaya menambah penerimaan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 resmi diwajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100% wajib masuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor atau DHE dan kebijakan pembentukan BUMN ekspor sumber daya alam sesuai peraturan pemerintah terbaru. Sosialisasi intensif dilakukan kepada pelaku usaha serta asosiasi industri. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027. Erlangga menegaskan kebijakan tersebut disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan dalam negeri. Pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Sejak rapat paripurna DPR RI 2 hari lalu, 2 pilar kebijakan strategis diterbitkan pemerintah. Yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor. Salah satu poin utamanya, mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100% DHE SDA-nya ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan penuh. Dari Jakarta, IDX Channel. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan hingga 30 April 2026 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar 52,4 triliun rupiah. Kemenkyu telah menunjuk sebanyak 264 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 April 2026 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar 52,04 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan, dari nilai 52,04 triliun tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik memiliki kontribusi terbesar yaitu 39,94 triliun rupiah. Disusul kemudian pajak atas aset kripto 2,03 triliun, pajak fintech 4,88 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah 5,18 triliun rupiah.
Adapun hingga akhir April 2026, Kemenkyu telah menunjuk sebanyak 264 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim proses negosiasi pengakhiran perang Amerika Serikat dengan Iran saat ini telah mencapai tahap akhir. Namun Trump masih enggan merinci draft kesepahaman antara kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa proses negosiasi antara negaranya dengan Iran saat ini telah mencapai tahap akhir. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam serangkaian pembicaraan mengenai berbagai isu krusial yang selama ini belum terselesaikan antara Washington dan Teheran. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat terus berupaya keras mencapai kesepakatan yang komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terlayaninya kepentingan nasional Amerika Serikat sekaligus mendorong terciptanya stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, Trump belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai draft kesepahaman yang tengah diusulkan terkait perdamaian dengan Iran. Berdasarkan laporan media dalam beberapa hari terakhir, memang terdapat sinyal kemajuan pada isu-isu spesifik khususnya yang berkaitan dengan masa depan program nuklir Iran serta wacana pencabutan sanksi ekonomi. Kendati demikian, perbedaan pendapat dilaporkan masih terus berlanjut pada sejumlah isu yang dinilai sangat mendasar. Di sisi lain, posisi Iran juga tak kalah keras. Teheran bersikukuh pada tuntutan mutlaknya terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi dan jaminan penuh atas hak pengembangan nuklirnya. Iran berulang kali menekankan perlunya mencapai sebuah kesepahaman diplomasi yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak tanpa adanya tekanan sepihak. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, impor minyak mentah Jepang dari kawasan Timur Tengah dilaporkan anjlok drastis lebih dari 67% secara tahunan pada periode April 2026. Penurunan tajam ini akibat penutupan Selat Hormuz memaksa negara Sakura tersebut mempercepat peralihan pasokan bahan bakar ke sumber alternatif global. Dampak kelumpuhan jalur logistik energi global akibat eskalasi militer di Timur Tengah kini mulai memukul ketahanan pasokan bahan bakar Jepang. Negeri Sakura tercatat hanya mengimpor 3.840.000 kiloliter minyak dari Timur Tengah sepanjang April. Angka ini menjadi volume pasokan terendah sejak data pencatatan resmi dimulai pada tahun 1979, sekaligus memutuskan ketergantungan historis Jepang yang sebelumnya memenuhi 90% kebutuhan minyaknya dari kawasan tersebut. Kendati dibayangi gangguan suplai energi yang parah, kinerja makroekonomi Tokyo secara umum justru tampil impresif. Jepang sukses mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 301,9 miliar yen pada April yang ditopang oleh tingginya permintaan pasar global terhadap produk semikonduktor serta perangkat elektronik. Nilai ekspor Jepang melesat 14,8% menjadi 10,51 triliun yen, sementara nilai impor merangkak naik 9,7% ke level 10,21 triliun yen akibat tingginya pasokan produk minyak bumi dari Korea Selatan. Guna memitigasi krisis energi akibat blokade perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Jepang terus beralih ke mitra dagang baru. Nilai impor minyak mentah Jepang dari Amerika Serikat dilaporkan melonjak drastis hingga 118,2% dibandingkan tahun lalu. Diversifikasi agresif dan pencarian pasokan alternatif non-Timur Tengah ini dinilai pada analis menjadi kunci utama bagi Jepang agar struktur ekonominya tetap kokoh di tengah badai geopolitik global. Berbagai sumber IDX Channel.